wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Artinya segala puji bagi yang maha kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat semuanya. Jadi pada acara kajian Pogijaya hari ini seperti biasa, mungkin saya bacakan sedikit mengenai adab dari kajian ini, yaitu para peserta mohon audionya di nonaktifkan atau di mute dulu selama tausiah. Juga demikian juga dengan video di nonaktifkan dulu, dan selama kajian mohon diperhatikan jadi tidak sibuk sendiri supaya bisa kita pahami dan lebih baik. Dan kalau bisa juga disiapkan Al-Quran di dekatnya. Pertanyaan boleh diajukan nanti secara langsung dengan mengangkat tangan, raise hand dulu, atau melalui chat juga boleh, nanti akan dibacakan. Dan kita ikhlaskan niat kita semata-mata untuk mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah dengan acara ini. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Dan acara ini juga ditayangkan lewat live streaming, mungkin bisa di like dan di subscribe nantinya ya. Jadi sampai jam berapa Pak? Acaranya sebenarnya sampai 17.30, mungkin bisa tausiah 45 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Siap. Baru nanti kesimpulan. Mohon maaf Pak Ustadz kalau bisa nanti di akhir acara juga karena COVID ini lagi sangat meningkat sehingga banyak anggota-anggota yang terkena saat ini sedang sakit atau dirawat. Mohon nanti bisa dibantu oleh Pak Ustadz doa sebelum acara ini ditutup. Insya Allah. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan sebenarnya mengenai adab berpergian jauh. Sebenarnya mungkin kita sering berpergian, tapi selama ini mungkin kurang memahami sebenarnya seperti apa selayaknya kita atau apa yang kita lakukan selama atau ketika akan berpergian jauh. Dan mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk bisa memahami lebih dalam mengenai adab berpergian jauh ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Ustadz, saya persilahkan Pak Ustadz. Adalah Pak Ustadz Fahrudin Nukman, sebenarnya sudah dikenal di acara ini karena sudah pernah tampil juga mungkin beberapa kali di acara ini. Sebentar saya lihat ini kegiatan sehari-hari sebenarnya sebagai pengasuh pondok pesantren Riyadhus Shalihin Pandeglang ya Pak Ustadz ya? Ya betul. Ya, dari selama ini pendidikan terakhirnya di University Madinah. Mungkin Pak Ustadz bisa kami persilahkan untuk memulai tausiahnya. Silahkan Pak Ustadz, mudah-mudahan yang lain menyimak ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Dr. Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man itadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya subhanallah orang-orang tua kita dari para dokter di kajian Pogijaya yang insya Allah semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga insya Allah semua kita mengakhiri nanti penghujung hidup kita dengan husnul khatimah insya Allah. Subhanallah, sore hari ini
kembali kita tersenyum, ya, gembira, bahagia. Tentunya tidak lepas dari taufik, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersua, ya, walaupun bertemunya masih lewat Zoom. Tapi ini sudah dikatakan bertemu, ya. Dan ini sudah dikatakan majlis ilmu. Ya, kita dipertemukan dalam pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Kita katakan pertemuan seperti ini adalah pertemuan orang-orang soleh atau yang mau soleh. Pertemuan orang-orang suci atau yang mencari kesucian, berusaha mensucikan diri. Pertemuan yaitu orang-orang yang bercahaya atau yang sedang mencari cahaya Allah. Ya. Pertemuan orang-orang lurus atau sedang mencari jalan yang lurus. Dan pamungkasnya insya Allah pertemuan ahlul jannah. Pertemuan ahli surga. Atau yang sedang mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya, ya, kita akan dapatkan tidak ada lain kecuali dengan subhanallah, ilmu yang manfaat. Makanya ada sebuah kesimpulan, ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Fatawa, Majmu' Fatawa, dia katakan al khairu was salahu was sa'adatu wal falahu. Kata beliau segala al khair, apa al khair? Kebaikan. Was salah dan kesolehan. Was sa'adah dan kebahagiaan. Wal falah dan kemenangan. Anda ingin baik, Anda ingin saleh, Anda ingin bahagia, Anda ingin menang dengan kemenangan yang hakiki dan kemenangan yang abadi sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau tidak ada lain jalannya, munhasirun fi naw illa munhasirun fi nau'aini, kata beliau. Hanya terfokus, ya, atas dua sebab. Kalau Anda ingin, ya, itu semuanya harus melakukan dua sebab. Apa dua sebab tersebut? Kata beliau, al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ya, yaitu kita harus arungi, harus isi kehidupan kita ini dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Ilmu yang manfaat yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu yang merupakan SOP, undang-undang kehidupan kita. Yang untuk itu Allah berkepentingan menurunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menurunkan kitab, yaitu undang-undang alam semesta, Al-Quran. Yang subhanallah, ya, dengan kedua perkara ini kita akan bahagia. Dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, yang itu semuanya adalah dikenal atau disebut dengan ilmu yang manfaat. Maka subhanallah, alhamdulillah, ya, apapun status kita, ya, di dunia ini, maka kewajiban kita untuk senantiasa menambah dua perkara ini. Rabbi zidni ilma, senantiasa bertambah, yaitu berdoa, ya Allah tambahkan ilmu. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, kita bermohon kepada ilmu yang manfaat. Ya, dan tentunya sekedar memohon tidak akan, ya, banyak. Sekedar memohon tidak akan banyak berefek. Namun harus kita berbuat. Salah satu upaya untuk menambah ilmu tidak lain kecuali dengan mengikuti majlis-majlis seperti ini. Itu majlis ilmu, alhamdulillah. Dan yang kedua adalah kita menambah amal dan terus beramal. Karena kita hidup sebetulnya untuk beramal, beribadah kepada Allah. Maka sehingga kita di antara doa kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, agar aku bisa senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan terus memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan kepadamu. Alhamdulillah. Sekali lagi, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, semoga kita yang ada di sini senantiasa ditambah ilmunya oleh Allah, sebagaimana kita ditambah amal insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita bergembira, Masya Allah, ya. Mungkin insya Allah masih ingat atau terus ingat, ya. Kita pun sedang berada di bulan Dzulqa'dah. Hari ini tepat
yaitu tanggal 24. Allahu Akbar. Berarti tinggal 6 hari lagi, sepekan lagi. Hari-hari gagah, hari-hari besar telah berada di ambang pintu. Yaitu apa? Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah ini juga bulan-bulan haram, bulan suci. Dan bulan Dzulhijjah, bulan haji, juga nanti merupakan bulan yang dahsyat pula. Ya, sampai Allah bersumpah, kata Allah, wal fajri walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi hari-hari 10. Para ulama mengatakan hari-hari 10 ay 10 Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Insyaallah sedikit barangkali saya menyinggung ini agar nanti 6 hari ke depan di 10 awal bulan Dzulhijjah niat kita lebih sigap lagi beribadah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Ma min amalin, ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha." Tidak ada hari-hari yang dimana amal soleh di dalamnya ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, paling besar di sisi Allah dan paling besar pahalanya di sisi Allah, kecuali amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, min amalin daripada amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu kata para sahabat, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah tidak tertandingi jihad? Qala Nabi, maka kata Nabi, walal jihad fi, tidak tertandingi jihad. Allahu Akbar. Illa rajulun, kecuali seseorang yang kata beliau, kata Nabi, jihadnya dengan harta dan jiwanya lalu tidak kembali, dan harta dan baik hartanya maupun jiwanya. Allahu Akbar. Maka ma'asyiral muslimin, ya siapkan ya otot kita, singkirkan lengan baju kita untuk nanti masuk ke 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antaranya kita nanti Masya Allah akan ketemu dengan hari Arafah. Masya Allah ya, walaupun haji barangkali tahun ini hanya sekedar angan-angan dan doa dan keinginan niatnya sudah dicatat, ya qadarullah kita belum bisa berangkat haji, yang sudah daftar haji atau yang mau haji, ya sudah alhamdulillah dengan takdir Allah semuanya, bukan kita tidak mau, ya karena subhanallah merabahnya COVID ini. Namun nanti kita bisa puasa Arafah, di mana kata Nabi SAW nanti tanggal 9 bulan Dzulhijjah, saumu Arafah, puasa Arafah, ahtasibu ala Allah. Aku berharap kepada Allah an yukaffira sana allati qablahu wa sana allati ba'dah. Berharap kepada Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Masya Allah. Luar biasa. Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah. Mulai kita buletin tuh. Ya tanggalnya. Ya 9 Dzulhijjah. Kemudian ma'asal muslimin, rahimakumullah, tentunya ada ibadah agung sebagai bukti cinta kita kepada Allah, yaitu ibadah kurban. Ya insya Allah mungkin nanti ada pertemuan secara khusus ya tentang ibadah kurban yang pasti subhanallah ibadah itu tidak pernah Nabi tinggalkan. Ya Nabi tinggal, kata Ibnu Umar, ya Nabi tinggal di Madinah 10 tahun tidak pernah meninggalkan kurban. Allahu Akbar. Bahkan dia pernah menyembelih 100 unta, disembelih dengan tangannya 63. Allahu Akbar. Sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki keluasan rizki, falam yudhahi, lalu di tahun ini tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati sekali-kali tempat sholat kami. Maksudnya apa? Nabi tidak suka, Nabi benci kepada orang yang punya keluasan rizki tapi tidak berkurban. Insyaallah ya, saya yakin semuanya sudah niat berkurban. Baik, semoga Allah mudahkan kita beramal soleh nanti hari ini di bulan Dzulqa'dah dan esok hari di bulan Dzulhijjah insyaallah. Nah, pembahasan kita di siang hari ini atau di sore hari ini sambil menunggu terbenam matahari ya. Ini Pak Indra kayaknya kajian ngabuburit nih Pak. Bapak puasa nih kayaknya. Barakallahu fiikum ya. Para bapak-bapak kita, bapak dokter, para dokter yang insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Subhanallah, pembahasan kita di hari ini, kalau kemarin tentang adab makan, ya semoga sudah diamalkan. Bukan diamalkan makannya, makan dari dulu. Ya adab-adabnya di atas bimbingan Rasulullah SAW. Naam, kita pun hari ini akan membahas satu perkara yang sepertinya sulit dalam kehidupan kita tanpa perkara ini. Ya, yaitu hampir semualah sunatullah, manusia ini safar, melakukan perjalanan. Ya, dalam ya kehidupannya adalah kondisi-kondisi safar. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang memang sudah terkadang menjadi rutinitas kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
agama kita yang sempurna. Ya, yang tidak ada agama yang paling sempurna kecuali agama kita. Dan agama yang disempurnakan, agama yang hak, yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Ini prinsip kita, Pak. Walaupun kita toleran, ada agama yang dilegalkan di negeri ini, tapi awas, prinsip seorang muslim, inna dina indallahi Islam. Agama yang hanya hak di sisi Allah dari pemilik agama ini kecuali hanya Islam. Sampai kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan", siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima apapun yang dia lakukan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang yang merugi. Na'udzubillah, di akhirat. Ma'asal muslimin, alhamdulillah. Agama kita, subhanallah, yang merupakan SOP, undang-undang kehidupan alam semesta, telah menjelaskan segala urusan. Dari kemarin kita sudah sampaikan bagaimana minum, bagaimana masuk kamar mandi, ya, bagaimana kita bertemu istri, bertemu anak, bagaimana kita bahkan subhanallah, ya, tidur, termasuk alhamdulillah, ya, muslim hamba Allah pasti melakukan perjalanan, pasti insya Allah ya, keumuman pasti melakukan perjalanan, perjalanan yang dikatakan safar, karena perjalanan itu ada dua, Pak. Ada perjalanan yang tidak safar. Ya mungkin bapak-bapak yang di Jakarta tinggalnya lalu kantornya juga di Jakarta ya. Nah itu bukan safar namanya. Itu hanya sekedar pergi atau ya perjalanan biasa. Ada yang ya sudah sampai kategori safar. Nah bagaimana kategori safar itu? Kategori safar itu Pak Bu, secara umum adalah perjalanan yang Anda mempersiapkan diri. Disiapkan bajunya, dia siapkan bekalnya, mobilnya dicek, bannya gimana ya, siap untuk safar tidak, ya bensinnya. Pokoknya perjalanan yang disiapkan itu safar. Ya. Makanya sebetulnya ya wallahu alam, dari sisi jarak ini fluktuatif sebetulnya, ya sesuai dengan uruf kebiasaan masing-masing. Namun wallahu alam, jumhur ulama menetapkan biasanya, kata mereka. Dikatakan safar kalau sudah ya jarak perjalanan kurang lebih 80 kilo. Kami dari Pandeglang sini nyampe Tangerang tuh. Ya, itu sudah safar, Pak. Kalau menurut jumhur, ya, jumhur ulama, bahwasanya safar itu kalau sudah mencapai 80 kilo perjalanan. Ya, itu keumuman kata ulama. Kalau sudah 80 kilo jarak perjalanan itu biasanya sudah disebut safar. Wallah alam, kalau bapak-bapak di mana nih ya? Dari Jakarta berarti kemana? Ya ke Pandeglang sudah safar jelas ya. Naam, karena sudah 150 kilo ke Jakarta dari sini. Tapi ma'asyiral muslimin, walaupun tadi standar safar secara umum, contoh kami dari sini ya, uruf itu image di satu kota, ya yang tentunya juga didukung oleh pendapat para ulama lokal. Contoh kami dari Pandeglang ke Cilegon itu 60 kilo, tapi orang-orang biasa-biasa saja, tidak mempersiapkan makannya, minumnya, bensinnya dan seterusnya, ya sehingga masih kita ya sebagian mengatakan safar, sebagian belum. Tapi dari Merak sampai Bakauheni nyebrang pakai apa? Pakai kapal, ya. Padahal cuma 45 kilo, Pak. Tapi orang-orang sudah persiapan, makannya, ya, kendaraannya, minumnya, ya, uangnya. Sehingga subhanallah, urf, image, ya, orang-orang di sana, di Cilegon, di Merak, ketika mau nyebrang Bakauheni sudah menganggap safar. Padahal Pandeglang, Cilegon 60 kilo, Merak Bakauheni itu 45 kilo. Maka di sini ya adalah dari dua sisi persiapan, disiapkan tadi itu ya, makannya, mobilnya, bekalnya, nimbel segala gitu ya. Atau tadi dari keumuman sudah sampai 80 kilo perjalanan, maka itu dikatakan safar. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali, agama kita agama yang indah, alhamdulillah diatur. Karena safar ini pertama menghabiskan waktu. Ya, safar ini menghabiskan waktu berapa? Mungkin bisa 2 hari, 3 hari, minimal mungkin beberapa jam. Sementara seorang mukmin jangan sampai ada waktu yang argo pahalanya tidak berjalan.
Jangan sampai seorang mukmin ya menurut Allah Subhanahu wa taala dalam sisi waktunya argo pahalanya tidak jalan. Kita ingin semua kegiatan kita, pahala kita berjalan. Ya, dalam rangka bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu agar subhanallah safar kita berkah. Ya, mendapatkan perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena safar itu kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu bagian dari azab. Safar itu bagian daripada azab. Maksudnya apa? Subhanallah, pertama jelas letihnya. Ya letih insya Allah, safar itu keumuman letih. Yang kedua subhanallah, ya tidak menjamin safar itu kita balik lagi. Naik pesawat jatuh nggak balik. Ya kan? Naik perahu kita tenggelam nggak balik. Naik mobil kita tabrakan nggak balik. La ilaha illallah. Ya. Sementara kita safar. Maka supaya kita ya safar ini yang subhanallah dominan atau bukan dominan. Sangat rentan. Ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Allahu Akbar, kita saksikan hari ini bagaimana pesawat jatuh. Bagaimana tenggelam perahu, kapal. Ya bagaimana tabrakan mobil, bis jatuh ke jurang. La ilaha illallah. Ya, maka ketika safar pun ya Masya Allah dia dalam keadaan baik, dalam keadaan terjaga sehingga subhanallah ketika selamatnya dapat pahala dan ketika naudzubillah wafatnya pun wafat di jalan Allah dan husnul khatimah. Alhamdulillah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, agama yang hak ini, agama yang mulia ini mengatur kita bagaimana safar. Taib. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, safar itu terbagi 3, Pak. Pertama ada safar ta'ah. Safar dalam rangka ketaatan kepada Allah. Contoh apa? Contohnya safar haji, safar umroh, ya kan? Ya Allah, semoga yang di sini semuanya sudah haji nih. Kalau Pak Indra pecinya belum haji, tapi udah haji insya Allah. Ya. Kalau saya ini pecinya udah haji, kan? Udah haji belum ini ya? Naam, safar haji, safar umroh, safar silaturahim, ya, naam, safar silaturahim dan seterusnya, masya Allah. Ini safar namanya safar ta'ah. Safar untuk menuntut ilmu, masya Allah. Dulu Pak, dalam cerita perjalanan para ulama menuntut ilmu, masya Allah. Bahkan sampai ada kitab Rihlatun fi Talabil Hadis, yaitu rihlah melakukan perjalanan dalam mencari hadis. Naam, karena ilmu itu sebetulnya didatangi, nggak datang. Gitu ya. Nah itu safar ta'ah. Masya Allah, safar seperti ini. Safar yang isinya pahala dan pahala. Bahkan setiap langkah dicatat bagi Allah. Diangkat derajat. Ya, dicatat pahala. Bahkan dihapus dosa. Safar itu ta'ah. Safar dalam rangka ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ikhwani fillah, safar al-adah. Safar biasa. Ya, sekedar yaitu safar biasa. Seperti misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, mau kemana Pak Indra? Oh, mau ke Pandeglang, ngapain? Itu ada seminar di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, sip. Ya, itu safar biasa. Mau kemana Pak Rian? Oh, Pak Rian mau bisnis, kemana? Ya, li'ilafi Quraisyin ilafihim, kebiasaan orang Quraisy. Rihlatas syita'i was saib, mereka ada perjalanan syita dan saib. Yaitu perjalanan ke Yaman dan ke Syam untuk melakukan perdagangan. Ya, itu safar dagang. Safar bisnis. Ya, safar usaha. Untuk perkara-perkara yang halal. It's okay, no problem, tenanawan, mangga we. Ya, silahkan. Ya, ini safar ada. Namun subhanallah, safar ada ini, ya, safar yang merupakan kebiasaan ini, bukan safar ibadah, bukan. Hanya untuk bisnis, hanya untuk tadi itu ya, dagang atau ingin seminar dan sebagainya. Naam, syoginya jangan sampai tidak bernilai pahala. Nanti bagaimana? Nanti ini. Ya, yaitu dengan dua paling inti. Pertama, niatkan di situ karena Allah, ada niat karena Allah. Yang kedua, mengikuti adab Rasulullah SAW. Yang ketiga, ini dia nih. Yang ketiga, safar maksiyah. Na'udzubillah. Safar dalam rangka maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tentunya safar dalam rangka maksiat, safar dalam rangka perkara-perkara yang Allah murkai. Allah tidak ridhai. Allah marah. Menyeberangi batasan-batasan Allah. Satu, misalkan safar dalam rangka melakukan kesyirikan. Menyekutukan Allah. Ada orang Pak, nggak tahu ya, kalau di daerah bapak-bapak mungkin nggak ada. Kalau di sini, Masya Allah, orang ya keliling Banten tuh, keliling Madura, keliling mana ya. Subhanallah, datangi kuburan-kuburan, lalu nangis-nangis di sana, minta kepada orang-orang soleh di kuburan.
Ya, telinga saya ini orang pandai bilang. Ya, dulu waktu masih kecil kita dulu sering mendengar orang-orang di sisi kuburan, ya Syekh Agisna, ya Syekh Agisna. Syekh tolong saya, tolong saya. Ya Allah, meminta kepada selain Allah. Minimal menjadikan orang-orang soleh sebagai perantaraan kepada Allah. Ya ini kesyirikan Pak Bu. Yang dilarang dalam agama kita. Kalau sekedar ziarah kubur nggak apa-apa ya. Mengingat kematian, mendoakan mayit. Tapi kalau ziarah kubur ada indikasi. Ya sesuatu yang diharapkan diminta. Ya, maka ma'asal muslimin, ini safar yang kesyirikan. Atau safar misalkan mau kemana? Mau ke Laut Selatan, ngapain? Mau nyembelih buat Neng Nyi Roro Kidul. Ini nggak benar ini. Safar mau kemana Anda? Anda mau ke dukun? Mau ke paranormal yang tidak pernah normal? Ya, kita safar untuk datangi dukun. Safar untuk datangi tempat-tempat kesyirikan. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan sampai ya. Yang kedua, safar melakukan sesuatu yang ya menyelisih tuntunan Nabi dalam beribadah. Ya, maaf ya, dalam bahasa Nabi yaitu dengan bahasa bid'ah. Melakukan bid'ah. Ya, ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, tapi dia lakukan di tempat yang jauh sana. Subhanallah Pak, ada orang safar untuk apa? Semedi di pohon, di bawah pohon beringin atau di sisi laut. Lalu dia mengucapkan di situ, la ilaha illallah, la ilaha. Apakah begitu Nabi SAW berzikir dahulu? Ya, di bawah pohon beringin, di sisi laut dan seterusnya? Tentunya tidak. Ya, maka ini safar yang kedua. Ya, safar yang ketiga, safar yang maksiat. Safar kemana? Ke Malaysia, ngapain? Beli ganja. Iya Pak ya, gitu. Mungkin naudzubillah sebagian ada yang apa? Seorang apa? Pengirim bir bintang, khamr. Safar juga. Katakan dari Jakarta ke Surabaya, safar. Maka selama dari mulai dia melangkah dari rumahnya sampai datang, sampai balik lagi, dia mendapatkan dosa yang besar dari sisi Allah. Kalau dia melakukan safarnya untuk maksiat. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah. Nah di sini perlu kita cek and recheck dulu. Safar kita apa nih? Oh, safar ibadah, alhamdulillah. Safar apa ini? Safar adah, kebiasaan, ya, harian kita, kebutuhan duniawi, is okay. Ya, tinggal kita nanti poles dengan niat dan dengan adab. Yang ketiga safar maksiat, ya termasuk mohon maaf para jamaah sekalian, ya. Naam, ini barangkali mohon maaf kalau agak berat bagi sebagian kita ya, yaitu safar ke negeri kafir untuk sekedar rekreasi. Ini dikoreksi oleh para ulama. Safar ke negeri kafir untuk sekedar rekreasi. Ya, di mana subhanallah seyogianya kita itu hijrah dari negeri kafir. Negeri yang tidak kondusif kita menegakkan syiar Islam. Syariat Islam. Negeri yang di situ agama kita bisa rusak. Kepribadian dan ketaatan kita bisa rusak. Bahkan di situ ada fitnah syahwat. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya Allah, lihat bagaimana orang-orang yang tidak menutup aurat. Lalu yang kita dengar bukan lantunan ayat-ayat Al-Quran untuk cari masjid saja. Ya Allah, saya satu saat saya pernah terpaksa pada Allah harus ke Eropa. La ilaha illallah, cari masjid. Bahkan tidak ada adzan sama sekali. La ilaha illallah, tidak kondusif. Oleh karena itu barangkali semoga nih, ya, gitu. Mulai dari sekarang kita sudah mulai geser-geser dikit nih. Jadi kalau mau rihlah kemana? Ya sudah rihlahnya kemana? Ke Pandeglang gitu. Rihlahnya ke Indonesia, kemana? Ke mana? Ke negeri-negeri muslim, ke Saudi Arabia. Di situ ada haji dan umrah ke Madinah, ke Mekah, ya ke Malaysia, ke Mesir, ke Turki, is okay. Tapi kalau ke Los Angeles misalkan, ya, ke Amerika, ke Jepang, ke Cina, kecuali kalau ada hajat. Ya Anda ada hajat urusan kedokteran, Anda ada hajat urusan bisnis, delegasi negara dan sebagainya. Ini lain lagi ceritanya. Ini sekedar rihlah. Mencari ketenangan jiwa, kebahagiaan ke negeri kafir. Para ulama mengoreksi hal ini. Ya usahakan kalau bisa tidak. Kenapa? Karena seyogianya kita ini hijrah. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dalam rangka menyelamatkan agama kita sebagaimana dahulu para sahabat hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah karena sudah lagi tidak kondusif untuk menegakkan syiar-syiar Islam di kota Makkah di kala itu sebelum terjadinya pembukaan kota Makkah akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu barangkali jenis-jenis safar. Sebelumnya saya lihat jam dulu nih. Oh, ya. Sampai jam 5. Semoga cukup waktunya, kalau ya makanya mohon maaf nih ya. Saya ini masih agak muda, ngomong agak cepat, mudah-mudahan bapak-bapak walaupun sudah usia tapi cerdasnya melampaui saya. Jadi insya Allah masih bisa ngikuti. Taib.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan adab safar, Nabi pun safar, para ulama safar, dan kita pun safar. Maka ya perlu beberapa yang kita perhatikan. Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah ikhlasun niyah. Lakukan karena Allah. Allahu Akbar. Dahulukan Allah dalam safar kita. Apalagi safarnya safar taat. Ya, safar taat, safar umrah, safar haji, Masya Allah, safar silaturahim karena Allah, untuk mencari wajah dan pahala dari Allah. Jangan dibubuhi dengan sesuatu yang membuat niat kita rusak. Riya lah, ujub lah. Makanya hati-hati nih ya, kadang-kadang kita berangkat umrah bikin status OTW Mekah. Woy. Yang nge-like banyak Pak. Hidungnya makin tebel tuh Pak. Dada makin ngangkat. Hancur safar antum. Ya, walaupun safar taat, ibadah antum hilang karena di situ ada riya, ada ujub. Ya, safar misalkan kemana silaturahim, oh ya OTW nih silaturahim nih ibadah, wah semuanya nge-lag. Hati-hati nih, sekarang ini kan media bikin rusak ibadah kita. Maka ini betul-betul niat karena Allah dan betul-betul karena Allah ingin mendapatkan pahala, keutamaan, keagungan. Ustadz, bagaimana kalau safar saya sekedar untuk misalkan tadi bisnis? Sekadar untuk subhanallah safar saya misalkan untuk mengadakan seminar di satu tempat, atau saya memang subhanallah harus ngobati orang di tempat yang jauh. Nah, lakukan semuanya karena Allah. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku lakukan ini untuk karenamu ya Allah, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, atau untuk mencari sebagian dari rizkimu ya Allah, aku bisnis ke negeri orang, ke kampung orang, mencari sebagian rizki darimu ya Allah, agar punggungku tegak dengan rizki yang kau berikan, bisa makan, bisa minum, bisa ibadah nantinya, agar aku bisa memberikan nafkah kepada anak istriku, dan seterusnya niatkan karena Allah. Agar tadi argo pahala kita dari mulai starter mobil sampai balik lagi, malaikat sibuk malaikat sibuk menulis pahala kita. Ditambah lagi Pak, safar taat itu Masya Allah, Anda ada keutamaan dispensasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasa puasa Senin Kemis misalkan. Lalu safar karena Allah. Ya, bukan tidak ingin puasa, tapi qadarullah lagi safar, maka dicatat seperti orang yang puasa Senin Kemis. Bapak-bapak yang biasa, ibu-ibu, misalkan bapak-bapak yang biasa sholat berjamaah, lalu qadarullah safar sehingga tidak lagi bisa sholat berjamaah karena di safar, dicatat seperti seorang yang dalam keadaan mukim berjamaah. Dan seterusnya, kata Nabi SAW, lihat dalam hadis yang sahih, kata Nabi, idza maridul abdu aw safar. Apabila seorang hamba sakit atau dia safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Maka dicatat baginya pahala ibadah seperti dia dalam keadaan mukim. Kalau safarnya safar taat, atau safar yang di situ diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Maka masalah hati-hati. Ya ini hati-hati, niat ini penting. Biasanya sholat tahajud Ustaz, waduh qadarullah ini safar, di bis, di pesawat, sehingga saya tidak lagi bisa tahajud ketika safar. Dicatat tahajud sempurna. Kalau safarnya karena Allah diniatkan di situ. Maka di sini satu penting, safar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ya. Kalau safarnya sesuatu yang mungkin ada dua pilihan, masih bimbang, Ustaz, saya ini safar enggak ya? Saya ini berangkat enggak ya? Ya, ada keperluan di satu negeri, tapi ini masih bimbang ini. Atau misalkan tahun ini saya ini haji enggak ya? Ustadz, ini umroh apa tidak ya? Maka sangat bagus sebelum safar istikharah. Yaitu istikharah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Salat istikharah, ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Tidak akan rugi orang yang istikharah. Maka salat 2 rakaat, lalu kita istikharah, salat namanya istikharah, lalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istikharah yang masyhur. Ya, silakan nanti di-share dicari doa istikharah sesuai sunnah tuntunan Nabi, di mana di situ kita ya meminta kepilihan kepada Allah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya, di antara isi doanya, ya Allah, bila kau apabila engkau tahu dan di atas pengetahuanmu bahwasanya perkara ini baik bagiku, yaitu safarku ini, maka ya baik untuk agamaku atau kehidupanku, maka yassirli fihi, mudahkan aku. Ya, mudahkan aku dan berikanlah keberkahan dan kebaikan di balik semua perbuatanku, dan seterusnya. Kita istikharah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya juga ya, di antara adab sebelum bersafar yaitu subhanallah Pak Bu, itu berwasiat.
Ya, berwasiat. Ya, kepada ahli waris atau keluarga kita. Baik secara lisan atau tulisan. Bagusnya secara tulisan. Kenapa Ustaz harus berwasiat? Emang saya mati apa? Nah, ya, karena kita tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak tahu. Bapak berangkat naik pesawat dijamin, Pak, ya. Bapak naik naik mobil dijamin. Ya, Bapak naik perahu apa dijamin selamat? Allah Allah, walaupun kita berdoa kepada Allah. Tapi tidak ada yang menjamin, maka berwasiat ya kepada anak-anak kita, istri kita, ya. Sesuatu yang baik berwasiat, misalkan kita masih masih punya hutang, masih punya tanggungan, atau harta-harta kita berapa dan di mana saja, ya. Kemudian wasiat kebaikan, ya, agar anak-anak senantiasa soleh ketika ditinggalkan, ya. Kemudian jangan meninggalkan ketaatan kepada Allah, jangan bermaksiat. Banyak wasiat kita kumpulkan. Biasanya makanya Nabi kalau mau safar, beliau kumpulkan keluarganya. Begitu para sahabat, Ibnu Mas'ud yang lainnya. Kalau mau safar dikumpulkan dulu, minimal istri dan anak-anaknya. Bapak mau safar besok, ya, kalian jaga diri, terus taat kepada Allah, sholat jangan ditinggalkan, ya. Kemudian kalau ada apa-apa ini loh harta-harta Bapak, ini hutangnya banyak gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka dititipkan. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi ketika kita safar. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya di antara adab sebelum safar yaitu melunasi, Pak, hak-hak orang lain. Ini penting juga. Kalau sudah kita mampu melunasinya, hutang lah atau ada pernah kedoliman dan sebagainya, ya, sebelum safar usahakan. Kenapa? Karena tadi itu, ya, kita belum tahu. Mungkin tadi itu ada keterbatasan umur kita di waktu safar. Makanya kata Nabi SAW, man kana lahu madlamatun li akhi, siapa yang memiliki kedoliman kepada saudaranya, falyatahallal, segera minta halal. Segera minta halal. Sebelum ada masanya di mana di situ kalian tidak lagi bisa minta halal dan tidak lagi manfaat harta dan anak-anak kita. Maka subhanallah, angka baiknya yaitu adalah sebelum bersafar, subhanallah, ya, kita selesaikan kedoliman. Minimal kita berpesan, ini loh aku punya hutang ini, aku punya dosa ini, ya kalau aku misalkan nanti tidak ada umur, bayarkan hutangku, bayarkan wasiatku, mohon sampaikan minta maaf, Abah belum sempat untuk minta maaf kepada si fulan yang pernah terdolimi. Ini bagus, Pak. Ya, karena naudzubillah tadi kita tidak tahu kalau kawan safar kita mungkin nggak balik gitu ya. Naudzubillah. Kemudian ma'asyiral muslimin, sangat adab dan ini berkah, Pak. Yaitu meminta izin kepada kedua orang tua. Minimal memberikan tahu dan meminta doa kepada orang tua. Ini Masya Allah. Ya, apalagi bagi Anda misalkan yang belum berkeluarga atau yang sangat dekat atau mungkin tinggal bersama orang tuanya. Tiba-tiba anaknya kemana nih seminggu nggak ada ya, gitu ya, nggak ada kabar dia kemana ini anakku 2 hari 3 hari, mencari-cari, membuat dia sedih, membuat dia khawatir, pilu. Pak Bu, usahakan dalam kehidupan kita jangan sampai ada kisah kita membuat orang tua kita sedih. Karena itu bagian daripada ukuk, bagian daripada maaf durhaka kepada orang tua. Di antara birrul walidain, bakti kepada orang tua, dan subhanallah, bakti kepada orang tua itu adalah merupakan sumber keberkahan. Kata Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Dan murkanya Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Ya Allah, ya. Maka sangat baik untuk kita minta izin atau minimal memberikan tahu, Bah, Umi, Abi, Ayah, Bunda, ya saya mau safar, mohon doanya, ya. Insya Allah tidak lama akan kembali. Insya Allah tidak akan melupakan Abah dan Umi. Insya Allah nanti ditelepon atau call dan seterusnya bahasa kita. Ya, agar mereka tetap tenang dan tahu bahwasanya kita safar. Sangat bagus untuk kita izin atau minimal memberitahu kita safar. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini secara khusus ya bagi wanita. Ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga suka safar ya, Bu ya. Nah, dengan urusan yang banyak tadi, maka usahakan jangan sampai safar tanpa mahram. Usahakan sekali. Ya. Jangan sampai safar tanpa mahram. Mahram itu siapa, Ustaz? Mahram itu adalah seseorang yang menemani safar kita dari orang-orang yang haram nikah dengan kita atau yang sudah menjadi halal dengan kita. Contoh yang haram dengan kita siapa? Ya sudah orang tua kita, kakak kita, adik kita, paman kita. Ya, dan atau suami kita yang sudah halal dengan kita walaupun tadinya yaitu boleh nikah dengan kita. Maka ini hendaknya subhanallah ibu-ibu, bapak, ya ibu-ibu khususnya ya
Tidak safar kecuali dengan mahramnya. Karena kata Nabi SAW mengatakan, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita mukminah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, antusafira masirati yaumin wa lailah. Lalu dia melakukan safar, perjalanan sehari semalam, illa ma'adi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Perjalanan sehari semalam di sini bukan sebuah ketentuan. Yaitu walaupun tidak sehari semalam, tapi dengan yaitu sudah terkategorikan safar, maka dianjurkan, sangat dianjurkan bagi seorang, bahkan bahasa Nabi tidak halal. Ya, dan sebagian ulama mengatakan itu ya tidak ada dosa di sana. Ya, ketika safar tanpa mahram, usahakan ya. Kenapa Ustaz? Karena pertama sami'na wa ata'na, kita dengar kita taat. Yang kedua, tentunya subhanallah, agama ini agama yang memuliakan wanita. Wanita itu lemah, sehingga sementara safar ini banyak hal-hal yang perlu, yang terkadang di safar kita perlu bantuan. Kalau bantuannya orang lain, laki-laki yang bukan mahram kita, la ilallah. Sementara interaksi laki-laki dan wanita yang bukan mahram terjadi fitnah syahwat di situ, bahkan bahaya. Belum lagi wanita, ya subhanallah, ketika ada gangguan tidak ada yang membelanya di jalan, ini sangat dikhawatirkan. Oleh karenanya Nabi SAW sudah menutup pintu itu agar wanita supaya safar dengan mahramnya. Taib ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan keluarga, ya, naam, hendaknya kata para ulama ada yang mengurus keluarga kita, ya, menunjuk seorang ya yang dapat mengurus keluarga kita. Anda tinggalkan istri, tinggalkan anak, ya, naam di rumah atau di kampung atau di komplek kita, maka hendaknya kita mewakilkan di sana orang-orang yang mengurus keluarga kita, mengurus makannya, ya, mengurus keamanannya dan seterusnya. Bahkan kata para ulama itu meninggalkan nafkah untuk keluarga selama ditinggalkan. Yes. Jangan sampai Pak, ya, gitu. Selama safar ternyata orang tua keluarga kita minta-minta, keluarga kita masya Allah ya terlunta-lunta, tidak ada makan, tidak ada minum. Makanya para ulama sepakat Pak, ibu-ibu sekalian, ya, ketika kita ini sudah wajib haji, dan haji itu wajibnya apa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu di jalan, ya, mampu untuk melakukan perjalanan haji. Tapi kapan dikatakan mampu? Salah satu dikatakan mampu ketika dia memiliki yaitu bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Dia sih oke, ongkos ada untuk perjalanan di sana, ya ada bekal dia selama haji. Tapi keluarga di sini nggak makan, terlunta-lunta, bahkan mereka minta-minta, maka belum wajib haji. Karena harus ada yang ditinggalkan bagi keluarganya. Termasuk ma'asyiral muslimin adalah membawa perbekalan yang cukup. Di antara adab safar membawa perbekalan yang cukup, ya, bukan hanya ditinggalkan, kita pun cukup di jalan. Apalagi safar kita sekarang pakai apa? Pakai tiket, pakai bensin, pakai makan, pakai hotel, masya Allah. Jangan sampai kita juga safar dalam keadaan madarat, ya, naam, sehingga subhanallah safar kita menjadi safar yang tidak berkah dan tidak enak. Kemudian ma'asyiral muslimin, selanjutnya di antara adab safar juga adalah subhanallah mencari teman-teman yang soleh. Ya, usahakan Pak Bu, masya Allah, kalau bisa tidak safar sendirian, ya, tidak safar sendiri, walaupun laki-laki. Sampai kata Nabi SAW, ar-rakibu syaitan, war-rakibani syaitanan, was-salasu rukab. Ya, seorang yang safar sendirian, yaitu menyerupai perbuatan syaitan. Yang safar bahkan cuma berdua juga menyerupai perbuatan syaitan. Maksudnya apa ini? Kata para ulama, di antara maknanya masih mudah tergoda oleh syaitan. Satu orang, dua orang, ya, naam, sehingga dia ketika safar melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Maka kata Nabi wassalasu, nah ketika Anda safarnya 3 orang, maka wassalasatu rukab, itulah safar yang ideal. Ya, gitu ya. Maka, naam, insyaallah lah mudah-mudahan ya Pak ya. Walaupun tentunya ini tidak haram, safar sendirian, berdua saja. Tidak haram, ya, hanya saja Nabi kurang suka. Makanya kalau bisa, ya, kita safar ini minimal 3 orang Pak. Minimal 3 orang. Sehingga ya dari sisi saling mengingatkan lebih banyak. Lalu dari sisi kekuatan, naam, ketika ada gangguan, ya, baik gangguan alam atau gangguan keburukan misalkan makhluk Allah, lebih kuat. Jadi insya Allah kita katakan samina wa atana. Ada hikmah-hikmah besar di balik jumlah ya safar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dianjurkan tadi ketika kita safar, yaitu safar bersama orang-orang soleh.
Ya, bersama teman-teman yang baik. Ya, karena tadi itu, ya, teman yang buruk, ya, sahabat yang buruk ketika safar akan membawa kita kepada keburukan. Tidak mendukung kita melakukan kebaikan. Kita sholat dulu. Oh, nanti aja nggak usah sholat sih, capek kita. Ah, ini musibah ini. Ya. Nah, ketika kita safar, subhanallah, kita bahkan mungkin maaf ya, mampir di tempat-tempat yang maksiat. Di tempat makan yang di situ ada khamr, ada babinya misalkan. Nauzubillah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lau ya'lamun nasu, Rasulullah SAW ya menganjurkan kita kalau bisa kita safar dengan orang-orang soleh, minimal orang-orang baik yang senantiasa kita tahu perangainya senantiasa baik. Insya Allah istri kita adalah orang baik, anak-anak kita atau sahabat-sahabat kerja kita, sahabat bisnis kita. Namun betul-betul cari yang saleh, yang baik, yang bisa kondusif untuk menjaga agama kita dan bisa saling menolong kita selama yaitu perjalanan safar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu ya. Kemudian mohon maaf ini, saya minta izin sampai jam 5 ya Pak ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disunahkan ya bagi yang mau berangkat safar mendoakan keluarganya. Apa doanya? Doanya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi mengatakan dengan bahasa Arabnya begini. Astaudi'ukumullah alladzi la tudhi'u wada'i'u. Astaudi'ukumullah alladzi la tudhi'u wada'i'u. Sekali lagi, astaudi'ukumullah alladzi la tudhi'u wada'i'u. Yang artinya aku titipkan kalian kepada Allah, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Oh, Masya Allah Pak. Anak ditinggal, istri ditinggal, harta ditinggal, keluarga ditinggal, bisnis ditinggal, semuanya ditinggal. Ketika safar, contoh antum safar umroh, Masya Allah, semuanya antum tinggal itu. Kantor juga ditinggal ya. Gitu. Maka kita mengatakan astaudiukumullah, atau dengan bahasa kita, aku titipkan kalian kepada Allah, zat yang tidak pernah meninggalkan titipan, yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Maka sudah, Allah maha amanah, Allah maha kuat, Allah maha mampu untuk menjaga keluarga kita, harta kita, bisnis kita, dan seterusnya. Maka itu yang disunahkan diucapkan bagi yang mau safar kepada keluarganya. Lalu selanjutnya keluarganya menjawab. Kita yang ditinggal menjawab. Apa jawabannya? Zawwadakallahu taqwa. Ya, wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khairu haitsu kunt. Masya Allah, luar biasa agama kita ini. Apa katanya sekali lagi? Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khair haitsu makun. Yang artinya semoga Allah menambahkan kepadamu senantiasa ketakwaan di mana saja kau berada. Wa ghafara dhanbak, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Wa yassara lakal khair, dan semoga Allah mudahkan bagimu segala kebaikan yang kau inginkan untuk dalam safarmu. Haitsu makun, di mana saja engkau berada. Masya Allah, indah ya. Jadi itu doa bagi siapa? Bagi yang mau safar, dari keluarganya yang ditinggalkan safar. Yaitu semoga Allah menambahkan ketakwaan kepadamu, semoga Allah menghapus dosa-dosamu, semoga Allah mudahkan segala urusan kebaikanmu di mana saja kamu berada. Ini disunahkan bagi keluarga yang mau safar. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika sudah safar, maka tadi safar berapa katanya kalau bisa? 3 orang. Ya sudah ya. Kalau tidak bisa 3 orang ya sudah, nggak apa-apa. Cuma ya tadi tuh, ya Nabi kurang suka. Safar minimal 3 orang. Maka ketika safar 3 orang atau 2 orang minimal lagi, harus Pak Bu disunahkan yaitu memilih amirus safar. Pimpinan rombongan lah kalau kita. Ya, kalau di negeri kita nanti ada dari dalam di pemerintahan apa Bu? Pak Amirul Hajj. Nah, biasanya para dokter ikut suka haji bersama pemerintah. Di situ ada Amirul Hajj. Amir itu pemimpin haji. Pemimpin safar. Maka Pak Bu, nah ini sunnah, maka ini sangat dianjurkan. Ketika safar ditunjuk, Bapak ya, jadi amirnya. Itu mungkin secara voting ditunjuk langsung aja, nggak usah Pak, ya pakai partai segala nggak usah gitu. Ya, pokoknya sudah Bapak amir safar. Biasanya yang jadi amir safar dari sisi usia, dari sisi kesolehan, dan dari sisi kekuatan, dari sisi kecerdasan. Kenapa? Karena dialah nanti yang akan mengatur urusan safar. Di mana berhenti, kapan berhenti, di mana sholat, kapan sholat, apa yang bisa dilakukan, ya ketika safar. Ini amirnya. Tapi tentunya nanti amirnya mengadakan musyawarah bersama yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, dengarkan kata Nabi, Rasulullah kekasih kita mengatakan, idza kharaja salasatun fi safar.
Kalau 3 orang keluar melakukan safar. Kalau 3 orang, lihat Nabi katakan sebutkan 3 orang minimal safar ya. Kalau 3 orang melakukan safar, falyu'ammiru ahadahum, maka jadikanlah salah satunya jadi amir, jadi pemimpin dan wajib taat. Yang kedua, yang apa namanya? Yang dipimpinnya wajib taat. Ya, apalagi misalkan rombongan 1 bis, ya, apalagi lebih banyak daripada 3, ada amirnya. Dialah yang menentukan nanti hasil keputusan terakhir untuk perkara-perkara yang harus diputuskan ketika safar. Tentunya tidak lepas dari asas musyawarah dengan orang-orang yang bersafar bersamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian subhanallah. Wallahu alam. Kalau ini mungkin terkadang agak sulit karena sesuai jadwal. Tapi kalau tidak ada jadwal ini bagus. Apa itu? Nabi SAW seringnya safar di hari Kamis. Hari apa Pak Indra? Hari Kamis. Seringnya Nabi safar di hari Kamis. Ya, hikmahnya apa? Wallahu alam. Ya, hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Yang pasti Nabi seringnya safar di hari Kamis, barangkali tidak Jumat ya, karena Jumat mungkin dia di sana ada sholat Jumat. Kata Nabi SAW, laqallama kana Rasulullah SAW, ya, sedikit sekali, jarang sekali Nabi SAW yakhruju ila man idza kharaja min safarin. Jarang kali Nabi SAW safar ila yaumil khamis, kecuali di hari Kamis. Jadi ini kalau ini kan memang ya kalau bisa alhamdulillah ya. Kalau tidak ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Ini sesuatu keutamaan saja. Berarti kalau kita punya punya schedule, jadwal dan jadwalnya luas ya. Jadi kalau antum mau ke Pandeglang nih, mau ke ziarah ke Riyadhus Shalihin, mau ngaji di sini, saya ingin ngundang nih sesekali yang dari POG nih ngajinya di pondok di sini. Ya, sama-sama santri. Nah, hari Kamis ya. Kemudian saya Senin Kamis ada di pondok. Gitu. Baik, ma'asyiral muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga sangat baik memulai safar di waktu pagi. Ya, di waktu pagi. Kenapa? Karena di situ ada doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Ya, subhanallah, yaitu sangat baik memulai safar di waktu pagi. Taib, ma'asyiral muslimin. Kemudian jangan lupa Allahu akbar, doa keluar rumah ketika mau safar. Pertama doa keluar rumah dulu. Masya Allah, doa ini Pak. Kalau dibaca setan aja nggak mau deketin Pak. Setan takut sama kita. Kalau doa ini kita ucapkan. Apa itu doanya? Yaitu insya Allah sudah tahu semuanya. Bismillah. Ya, na'am. Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Ya, hafal ya? Insya Allah hafal. Coba ulangi. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Aku serahkan urusan kepadaku kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan bagiku kecuali dengan pertolongan Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kata Nabi, Pak, siapa yang ketika keluar rumahnya mengucapkan kalimat itu, maka yuqalu lahu hudita wa kufita wa wukita wa tanaha anhu syaitan. Kau akan diberikan hidayah, petunjuk. Kau akan dijaga dan kau akan dicukup. Kau akan dijaga dan setan akan menghindar darimu. Ada 4 hadiahnya. Pertama, akan diberikan petunjuk oleh Allah. Yang kedua, akan dicukup oleh Allah. Yang ketiga, akan dijaga oleh Allah. Yang keempat, Masya Allah, setan pada nyingkir. Watanaha anhu syaitan. Kata Nabi, setan pada menyingkir. Ya. Nah, maka ma'asyiral muslimin, Masya Allah. Apalagi Anda lanjutkan dengan doa yang satu lagi nih. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an udilla au udal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan. Au uzilla au uzal. Dari tergelincir atau menggelincirkan. Au adlima au udlam. Dari mendolimi atau didolimi. Au ajhala au ujjal alayya. Atau melakukan kejahilan atau diperlakukan aku dengan jahil. Oh Masya Allah, ini juga Masya Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal. Au azilla au uzal. Au adlima au udlam. Au ajhila au yujhal alay. Bolehlah nanti Pak Rian ya, kalau mau nanti saya tuliskan, nanti saya kirim melalui WA-nya. Ya, doa itu ya, doa sebelum safar. Tapi ma'asyiral muslimin, jam berapa ini? Jam sedikit lagi. Yaitu jangan lupa Pak, naik kendaraan. Insya Allah lah ya.
semuanya sudah sering naik kendaraan safar, naik pesawat, naik ini dan itu, maka jangan lupa doa naik kendaraan. Allahu Akbar. Ya, selama ini kalau kita naik pesawat yang paling pesawat yang ada doa safarnya sepertinya baru Saudi Arabia. Mungkin wallah lah, mungkin Indonesia ada ya mungkin ya. Saudi Arabia ya. Ya apa Saudi Airlines tuh. Kalau kita mau ke Mekah, ke Madinah itu diawali dia di pesawatnya doa safar itu ya. Maka doa safarnya jangan sampai ditinggalkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seseorang ketika mengucapkan naik kendaraan, maka dia Bismillah mengucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hada. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Wa nahnu wa kunna lahu muqrinin, dan kami tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami pasti kembali kepada Allah. Ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wa taqwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu yaitu perjalanan yang isinya ketakwaan dan kebaikan. Ya, fi safarina hadal birra wa minal amali ma tarda, dan amalan-amalan yang kau ridai. Allahumma hawin alaina safarana hadhi. Ya Allah, mudahkan bagiku safarku ini. Watwi anna bu'dah, dekatkanlah yaitu jarak jauhnya. Ya, watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah yang menemaniku dalam keadaan safar. Yaitu kemudian wal khalifatu fil ahl, dan engkau adalah yang melindungi keluargaku ketika aku safar. Masya Allah. Ya, nanti ini panjang ya. Gitu. Enggak apa-apa Pak Bu, ya. Kita ini nulis ya apa satu kertas gitu, taruh di mobil kita atau di kantong kita, di tas kita, ya, atau sekarang banyak buku-buku kecil isinya tentang doa-doa safar. Doa-doa di antara doa-doa safar. Taib. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian Pak Bu sedikit ya, disunahkan ketika kita safar naik mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, ketika naik. Baik ketika pesawat take off atau misalkan ketika mobil, yaitu mobil naik gunung gitu ya. Pokoknya pas naik itu sunnah bertakbir. Dan ketika turun disunahkan bertasbih. Ya, subhanallah ketika turun Pak. Mau landing atau kita mau misalkan naik di puncak Pak ya. Puncak, turun dari puncak tuh, ke Bonteh itu. Kita subhanallah, subhanallah. Kenapa Ustaz? Apa hikmahnya? Ketika kita naik bertakbir, kenapa? Karena kita yakini ada yang lebih tinggi dan lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita turun bertasbih, kita sucikan Allah karena Allah tidak pernah berada di bawah. Allah tidak pernah kerdil. Maka kita ini di bawah, kita ini kerdil. Maka kita pun bertasbih. Jadi ingat ya, ketika naik Pak? Bertakbir, ketika turun bertasbih. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naam, jangan lupa subhanallah. Ya. Naam, ketika singgah di satu tempat. Bapak misalkan di mana singgahnya? Oh, di rest area Ustaz. Atau di mana misalkan singgah di satu tempat, ada doa agar tidak terganggu oleh gangguan makhluk baik jin ataupun manusia atau makhluk halus yang lainnya. Apa itu kata Nabi SAW? Man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di satu tempat, khususnya biasanya ketika perjalanan, kita istirahat dulu gitu ya, dan seterusnya. Siapa yang singgah di satu tempat? Waqala, lalu dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala keburukan makhluknya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Coba ya, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini bacaan ketika singgah Pak, ya, khususnya ketika safar. Maka siapa yang mengucapkan itu ketika singgah di satu tempat, maka tidak akan ada yang memadaratinya apapun sampai dia hatta yartihal min manzihi dzalik, sampai dia keluar dari tempat singgahnya tersebut, dijaga baik dari keburukan setan, keburukan manusia, ya, termasuk makhluk-makhluk yaitu hewan-hewan buas dan sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya yaitu jangan lupa, Masya Allah ya Pak Bu, berkaitan dengan sholat. Nah, ini sholat penting Pak. Sholat bagian daripada ibadah yang harus dijaga ketika safar. Bagi musafir, alhamdulillah ada diskon. Nah, diskon Allah jangan nggak dipakai nih. Kita juga nyari diskon itu ya. Jadi nyari diskon mall, diskon Allah nggak dipakai. Sayang, bahkan Allah nggak suka orang yang tidak suka ngambil diskonnya. Apa diskonnya? Ada 2 diskon. Satu, bagi yang setelah ditetapkan safar itu boleh jamak.
menyatukan dua sholat menjadi satu waktu. Hanya saja ingat, sholat yang boleh dijamaah hanya 4. Duhur ke asar atau asar ke duhur. Asar ke duhur berarti Anda lakukan duhur di waktu asar. Maaf, asar di waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Ada asar ke duhur ke asar, jamak takhir. Itu satu. Yang kedua, maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Kalau isyanya tarik ke maghrib namanya jamak takdim. Dan isyanya ditarik, maghrib ditarik ke isya, jamak takhir. Itu yang pertama. Masalah. Ya, Anda misalkan ya sudah berangkat dari rumah, mau ke Lampung ya. Sudah nyampe, misalkan dari Pandeglang nyampe Serang. Waduh, adzan duhur. Ya sudah, sholat duhur, lalu qomat lagi sholat asar. Di hati kita niat. Ya, untuk apa jamaah. Dan yang kedua, qasar. Qasar itu yaitu diringkas. Yang 2 jadi 4. Yang 2 jadi 4. Yang 2 jangan diringkas lagi Pak. Subuh jadi 2, jadi 1. Jangan. Maghrib ditingkas jadi 1,5. Susah juga itu. Nah, yang 4 jadi 2 maksudnya. Yang 4 jadi 2. Berarti yang boleh dikosor harinya ama isya, duhur, asar. Ya, maka Anda misalkan nanti sholat duhur di perjalanan, ya baik di waktu duhur sholatnya asar ditarik 2-2. Atau waktu duhurnya ditarik ke asar 2-2. Intinya jangan sampai yaitu ya kita tidak sholat. Kemudian tidak kalah penting cara sholatnya. Cara sholatnya ada cara sholat biasa yaitu apa? Kita turun di rest area sholat di musola. Atau di mana saja misalkan. Apalagi di pesawat misalkan ada musola ya. Atau di kapal laut ada musola kita sholat. Nah, tapi kalau misalkan di tempat yang tidak maksudnya sulit untuk berdiri. Ya seperti kita di kereta atau di mobil sementara waktu sholat sudah habis. Maka kita sholat dalam keadaan duduk. Ya, Allahu Akbar. Ya, kemudian kita kemudian ruku, Allahu Akbar. Sedikit agak nunduk, kemudian sujud, Allahu Akbar, lebih nunduk lagi. Yaitu cara sholat dalam keadaan, yaitu kita safar. Maka ma'asyiral muslimin, terus selanjutnya Pak Bu, Masya Allah, jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu. Kondisi seorang ketika safar itu mustajabud doa. Kata Nabi SAW, salah sudah awatin mustajabah. Ada 3 doa orang-orang yang mustajab dalam doanya. Siapa di antaranya? Yaitu di antaranya dakwatul musafir. Dakwah doanya orang yang sedang safar. Ya, doa orang sedang safar itu mustajab, Pak. Makanya di antara kegiatan doa, kegiatan safar kita banyak doa. Karena di situ mustajab. Kata Nabi ada 3 doa yang mustajab. 1, doanya orang tua kepada anak, untuk anak. Yang kedua, doa yang musafir. Yang ketiga, doa orang yang terdolimi. Ya. Kemudian juga dianjurkan memperbanyak berzikir kepada Allah. Isi ya lisan kita sambil kita naik pesawat, naik mobil, di kendaraan dan seterusnya. Bertasbih, bertakmir, bertahmid. Masya Allah ya. Diselingi dengan makan, diselingi dengan kita ngobrol dengan teman. Tapi perbanyak kita takbir dan tasbih dan tahmid. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin. Terakhir, waktunya udah terbatas Pak Ustadz. Oke. Baik, satu lagi saja bahwa dia ketika pulang ya menuju safar ya ada doa ya pulang lalu Pak Bu kalau bisa ketika kita pulang dari safar kita, Masya Allah kalau bisa nih ya pertama kali yang didatangi adalah masjid Allah yaitu rumah Allah masjid, kita melakukan sholat 2 rakaat ya di masjid terdekat. Lalu kita baru pulang ke rumah kita dan jangan lupa pulang bawa oleh-oleh duren. Ya, bawa oleh-oleh duren buat keluarga ya, sesuatu yang membahagiakan keluarga. Ini juga sunnah. Nabi kalau pulang, subhanallah para sahabat juga demikian, mereka bawa oleh-oleh ya pulang untuk keluarganya. Itu barangkali mohon maaf karena sebetulnya masih banyak poin-poin yang lain namun karena waktu terbatas, semoga yang sudah disampaikan manfaat ada dan berkah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan mohon maaf bila saya terlalu cepat atau ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini Pak Ustadz, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sebagian kita pernah dengar tapi sebagian lagi belum pernah kita dengar, baru kita dapat pencerahan pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan, tapi kalau Amin. Mungkin kita berangkatnya sering terlambat ini Pak Ustadz. Karena banyak sekali yang harus dilakukan sebagai adab dalam melakukan perjalanan jauh. Biasanya kita ingat itu hanya perlengkapan pribadi, kita nggak mengingat hal-hal yang lain ya seperti doa, minta doa ya, atau pesan itu jarang sekali kita. Allah. Semoga setelah ini bisa dilakukan.
Tapi mungkin sejawat-sejawat ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Ustadz. Silakan kalau ada yang mau langsung mungkin bisa angkat tangan ya, raise hand-nya. Atau ini mungkin sudah ada yang lewat chat. Mungkin saya bacakan saja ya Pak Ustadz. Monggo Pak Indra, silakan. Ini dari Mei ya. Assalamualaikum. Afwan bertanya Ustadz, kalau wanita safar tanpa mahram karena mendapat amanah dari tempat kerja untuk dinas luar kota 2 hari, bagaimana? Apakah menolak amanah sedangkan mahram juga tidak bisa mendampingi? Syukran. Pertanyaan yang sangat bagus. Allahu Akbar. Ya memang kondisional kadang-kadang Allahu Akbar ya. Yang terkadang harus mau tidak mau kita safar, khususnya wanita. Maka pertama ya berusaha dulu. Barangkali ada mahram yang mendampingi. Kita tidak nyerah dulu ya, usaha dulu dan meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, kalau qadar Allah, misalkan tidak ada mahram, maka pastikan safar kita aman. Ya. Naam, safar kita aman, mungkin ada teman dari kalangan wanita nih. Jangan safar sama suami orang ya. Ya atau sama laki-laki yang bukan mahramnya. Ini bahaya nanti di jalan 2 hari lagi. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah jaga kita. Ingat ya bahwa naudzubillah ya fitnah yang terburuk setelah Nabi wafat dari fitnah syahwat adalah fitnah wanita. Maka usahakan ya kita tidak safar bersama laki-laki yang bukan mahram kita. Setan pintar. Kata Nabi la yakhluwana rajulun bimur'atin, tidaklah ada 2 orang laki-laki dan wanita berduaan illa wa kana syaitanu tsalisuhuma. Kecuali setan yang ketiga. Ya Allah ya. Naam, jangan sampai kita tergoda oleh setan. Pastikan bahwasanya aman perjalanan kita. Yang ketiga banyak beristighfar kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Itu yang bisa kita lakukan. Allah alam. Naam. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sudah bisa menjawab apa yang diragukan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya mengenai batasan kita bisa jamak qasar. Oke. Adakah batasan jarak tertentu? Bolehkah jamak qasar ini dilakukan dengan berjamaah? Syukron. Pertanyaan 80 km ya. Oke. Pertanyaan bagus. Pertama, jamak ya, khususnya qasar itu meringkas ya. Dari 4 menjadi 2 itu khusus bagi orang safar. Adapun jamak enggak mesti safar. Bapak misalkan ibu-ibu lagi sakit keras gitu ya, atau lagi sakit gitu. Ya, atau lagi ada kesibukan yang sangat menyibukkan, di jamak. Itu boleh. Nabi kadang-kadang jamak tanpa sebab, boleh Pak, kadang-kadang. Apalagi ada sebab, misalkan bapak sakit, ibu sedang sakit ya, bapak ibu ya, atau misalkan dalam keadaan kesibukan yang luar biasa. Aduh aku jamak deh, khawatir nanti misalkan sholat yang setelahnya agak tersibukan, boleh jamak. Tapi usahakan jangan sering-sering. Adapun qasar tidak boleh, kecuali untuk musafir. Saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa pertama ya syarat qasar itu musafir atau safar, dan jarak safar tadi 2 kriteria. Imma antara kita mengikuti jumhur, yaitu di mana dominan 80 km itu sudah safar. Ya tinggal hitung aja Bu. Ibu nanti atau bapak-bapak perjalanan kemana nih? Pakai aja kilometernya. 80 kilo berarti Anda sudah dominan masalah. Ini pendapat jumhur ulama. Atau walaupun tidak sampai 80, tapi namun memang sudah persiapan orang safar tadi itu. Ya, ban mobilnya dicek, ya, bajunya disiapkan, perbekalannya, makannya, minumnya dan seterusnya, sudah menyiapkan hotel di sana. Ini kan seperti dulu Pak Bu, di zaman Nabi kalau orang mau safar ya pakai onta tentunya, masa ontanya dikasih minum dulu kan? Onta itu Pak ini ya, apa namanya? Kendaraan padang pasir ya. Dia bisa sebulan nggak minum Pak. Karena full tank dulu di sini itu onta. Jadi kayak kita ngisi bensin dulu gitu. Ontanya dikasih minum dulu, ya disehatkan dulu, masa perbekalannya walaupun tidak sampai 60 kilo atau 80 kilo. Maka ini tadi itu niat safar. Karena saya yakin kalau bapak ibu ke kantor, ya itu mah biasa saja, nggak ngecek mobil, nggak apa, berangkat aja itu. Itu bukan safar, pergi biasa gitu ya. Maka selama itu kategorinya safar, maka Anda boleh qasar. Yang kedua, Pak Bu, saya ini orang Pandeglang. Lalu saya mau safar ke Jakarta.
Kapan saya boleh qasar? Boleh qasar kalau sudah melewati rumah-rumah orang Pandeglang. Belum. Kalau saya masih sekarang di Pandeglang nih, saya mau berangkat, saya langsung pas mau berangkat nih Pak. Kalau pas mau berangkat adzan duhur nih. Ya, lalu saya sholat duhur, lalu saya jamak dengan asar, boleh. Kalau mau safar. Tapi kalau saya lakukan duhur dan asar 2 rakaat, padahal saya masih di rumah saya, tidak boleh. Tidak boleh. Jamak boleh. Anda mau safar, nanti tanggung asarnya barangkali masih di mobil atau masih di jalan. Ya sudah, tarik Anda duhur ke asar ke duhur di rumah Anda. Tapi untuk qasar, ya, untuk qasar itu ada adabnya, ada syaratnya. Yaitu ketika Anda sudah melewati rumah-rumah daerah Anda. Saya orang Pandeglang, ya, berarti saya sudah melewati rumah-rumah orang Pandeglang. Bapak orang mana? Orang Rawamangun. Misalkan ya, udah melewati rumah-rumah orang Rawamangun. Apalagi kalau sudah melewati daerah perbatasan Jakarta, itu lebih utama lagi. Baru di situ Anda boleh qasar. Ya, meringkas yang 4 jadi 2. Adapun Anda masih di Pandeglang, walaupun sudah berangkat dari rumah tapi masih di Pandeglang saya misalkan, ya maka tidak boleh, belum boleh qasar Pak. Ya, kalau sudah nyampe Serang, mungkin semoga antum tahu nih daerah-daerah di kami ada Pandeglang, ada Serang. Ya. Kalau sudah sampai Serang misalkan yang mau masuk ke tol dia, tol Serang Timur mau ke Jakarta sana, ke Tangerang, nah itu sudah boleh kita qasar. Ya, jadi begitu. Jadi 2 syaratnya. Syaratnya sudah pastikan, yaitu perjalanan kita sudah kategori safar. Yang kedua, Anda sudah melewati rumah-rumah kota Anda. Nah, silakan Pak. Jadi kalau kita mau berangkat melakukan safar itu biasanya sering di jamak ya. Itu belum boleh di qasar berarti ya. Belum boleh Pak, jamak boleh. Kan kita nggak bisa melakukan sholat yang akan datang karena masih di jalan mungkin. Betul. Jadi jamak saja. Kalau mau jamak saja boleh, sekedar jamak. Disatukan asalnya ditarik ke duhur misalkan, ya boleh. Tapi kalau Anda mau qasar, enggak boleh. Qasar itu syaratnya Anda sudah melewati kampung-kampung daerah Anda. Nah. Oh, oke. Rumah-rumah maksudnya, rumah-rumah daerah Anda. Nah. Mudah-mudahan penduduk Pandeglang nggak punya rumah di Jakarta ya Pak. Nggak jadi-jadi kasarnya. Nggak jadi-jadi ya. Jadi mungkin sudah bisa menjawab ya untuk Fatmi tadi dari Fatmi ya mengenai qasar. Jadi bukan hanya jamak ya, tapi qasar. Jadi ada persyaratan tertentu. Ada yang ingin bertanya langsung? Atau kita lanjutkan dulu pertanyaan dari chat ya, Pak Ustadz. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Afwan bertanya, ini dari Dr. Rian ya, dari Rian. Bagaimana jika safar rekreasi mengunjungi candi? Itu pertama. Jika kondisi safar itu mudah, apa lebih baik sholat dengan jumlah rakaat biasa atau lebih baik di qasar? Kalau memenuhi syarat qasar ya, tapi apa sholatnya biasa saja? Pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan bagus. Iya, pertanyaan bagus. Pertama, ya saya ingin mengingatkan, safar maksiat tidak ada, Pak. Safar maksiat tidak ada keringanan. Anda safar mau cari apa namanya? Mau cari ganja ke Aceh, misalkan ya, atau mau cari narkoba misalkan ya, maka tidak ada di situ kemudahan untuk jamak atau qasar, tidak ada haram karena safarnya haram dan wajib balik, dia tidak boleh safar atau safar syirik atau safar bid'ah tadi. Tapi bagaimana Ustaz safar mengunjungi candi? Nah, di sini para ulama berkhilaf. Kalau safar mengunjungi candi, yang itu merupakan tentunya kebesaran agama bukan agama kita, ya. Karena sekedar ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kegagahan di mana itu kan besar kuatnya dengan izin Allah. Hanya sekedar ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka wallahu alam insyaallah mudah-mudahan tidak terlarang. Ya. Tapi kalau mengunjungi candinya dalam rangka tadi itu, di situ ada ya sesuatu yang kita harapkan, kemudian ada pengagungan kepada situs-situs orang terdahulu, bahkan di situ kita yakini ada manfaat atau ada madarat yang tertolak ya. Ya ini
Ya, sebagaimana dulu, sebagaimana di Mesir ada apa? Ada piramid. Ya, itu orang belekok Firaun dulu. Ya, orang-orang Firaun dulu. Nah, maka subhanallah, kalau untuk itu tidak boleh. Tapi sekedar kita mengunjungi, ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana gagahnya, besarnya Allah, subhanallah. Ya, kekuasaan Allah di alam semesta ini, dan itu bukan dan bukan dalam rangka ibadah ke sana, hanya sekedar ingin mendulang sejarah dan sebagainya. Ini insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, dan boleh Anda qashar dan jamak di sana. Tapi kalau untuk tadi mengagungkan, apalagi dia merasa gagah dengan orang-orang yang di luar Islam, bahkan di situ ada yang harapan-harapan bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat bagi kita, maka ini bahaya. Ya, ini bahaya kepada akidah kita. Maka hendaknya jangan dilakukan. Ya, wallahu a'lam. Nah. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau mengunjungi candi boleh, kalau melakukan sholat maksudnya sering yang dipertanyakan apakah boleh melakukan sholat di rumah-rumah ibadah agama lain begitu kan? Kalau kita sedang Boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Ya, dan tapi tentunya utamanya kita cari masjid daerah situ. Kita cari musola daerah situ. Kalaupun qadarullah harus sholat di situ boleh. Karena ibadah kita beda dengan cara ibadah mereka. Nah. Oke. Jadi mengenai pertanyaan kedua, apakah kalau safarnya mudah sholat lebih bagus seperti biasa atau di qashar Pak Ustadz? Tetap. Jadi kalau kita Bapak safar bisnis, safar misalkan yang safar mubah tadi atau safar adat kebiasaan kita, maka dia mendapatkan hukum safar. Alhamdulillah. Makanya tadi tuh, ya adab safarnya oke, yaitu kita jamak qashar, tapi jangan lupa ya tadi tuh di awal niat ya, supaya tadi tuh perjalanan kita yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari ya bernilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekedar naudzubillah mindsetnya dunia dan dunia, capek kita ini. Dunia dapatnya nggak seberapa ya, ditambah lagi sementara pahala tidak dapat di sisi Allah. Naam. Oke. Nah, ini ada pertanyaan ketiga masih dari Rian ya. Mungkin Rian sering mengalami ini kalau jalan-jalan ya. Bagaimana melawan rasa ingin berbuat yang tidak baik saat safar. Nah, tidak baiknya ini mungkin tanda petik ya. Apa Karena itu? kita sedang di luar tempat tinggal kita, Iya. tidak ada yang kenal. Atau mungkin juga maksudnya tidak yang melihat nih. Mungkin Rian maksudnya itu ya. Bagaimana? Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Karena memang subhanallah itu kondusif Pak. Kondusif orang safar itu apalagi sedang jauh dari istri ya. Ya kemudian singgah di satu tempat, di situ ada makan, ada minum, apalagi ada cewek-cewek misalkan di situ. Dan ya apalagi kita masuk ke hotel ya Allah, terkadang ditawarin tukang pijit Pak di hotel jam 12 malam. Ya, ini naudzubillah gitu kan. Dengan bebas di sana mungkin ada ya atraksi-atraksi yang tidak dan seterusnya. Oleh karena tadi sudah dibentengi oleh Nabi SAW. Ya, pertama itu usahakan safar jangan sendirian. 2 saja belum aman tuh kata Nabi. Kalau bisa 3 itu ideal. Sehingga saling mengingatkan. Yang kedua safar dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang agamanya baik. Agar saling mendukung dan mengingatkan. Minimal kita malu. Ya kalau safar sama Pak Indra, Pak Ustadz Indra gitu kan. Ya, safar dengan Ustadz ya minimal malu antum itu mau melakukan apa-apa. Ini ada Ustadz gak enak. Ya, dengan orang-orang soleh. Ya, naam, maka kemudian tentunya ma'asyiral muslimin kita berdoa kepada Allah. Ya, makanya tadi doa-doa safar, doa sebelum safar kita lakukan. Ya, dan betul kita harus meningkatkan rasa takut kepada Allah. Ya, ingat bahwasanya safar itu tidak menjamin Anda balik. Safar itu qit'atun minal adab, bagian daripada adab. Pesawat bisa jatuh. Ya, dan seterusnya. Maka ingat bahwasanya safar itu tidak aman kita dari subhanallah mara bahaya dan kematian. Lalu gimana? Antum mau safar dalam keadaan maksiat, melakukan maksiat ketika safar sementara safar tidak aman? Ya, maka hendaknya mengingat kematian, ya. Kita meningkatkan rasa takut kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah agar kita dihindari dari sibukkan dengan yang manfaat, dengan tadi mungkin ya diseringi baca Quran, berzikir ya. Kemudian waktu-waktu sholat ya kita manfaatkan dan seterusnya. Itulah adab-adab yang harus kita lakukan agar kita betul memang tidak, ini bukan sesuatu yang asing. Betapa banyak orang yang naudzubillah ya mereka melakukan maksiat keburukan ketika safar. Jadi maaf Pak Ustadz. Jadi tadi mengenai sholat pada waktu kita safar itu tadi dari Rian, maksudnya apakah kita lebih baik sholat dengan rakaat biasa
atau kita ringkas atau di qasar tadi kan? Mana yang lebih baik maksudnya? Jelas ya. Tadi itu, Masya Allah. Antum ke mall dikasih diskon 50%, nggak mau, Masya Allah. Antum sombong sekali itu. Ya. Makanya Allah itu sangat suka, kata Nabi. Inna Allah Ta'ala yuhibbu an yutabir rukhasah. Allah sangat suka diskon-diskonnya diambil. Dan Allah kurang suka diskonnya nggak diambil. Ya, jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah qasar dan jama'. Lebih utama qasar dan jama'. Dan Ustadz, bagaimana kalau saya di tempat kerja saya misalkan 4 hari, 2 hari, 3 hari? Ya sudah, selama Anda di tempat kerja, maksudnya di tempat safar Anda, ya ada kemudahan itu. Qasar. Jadi jama' qasar itu tidak mesti ketika yaitu Anda di perjalanan. Ya, ketika Anda sampai di tempat yang itu bukan tempat mukim Anda, bukan kampung halaman Anda, bukan komplek Anda sedang ada tugas di mana? Katakan di Pandeglang. Ya, jumhur mengatakan standar maksimalnya kalau bisa 4 hari. Jadi selama belum 4 hari, itu Anda masih bisa qasar dan jama'. Jama' dan qasar. Di tempat Anda tinggal. Walaupun boleh saja Anda misalkan ke sini, Anda datang ke pesantren Riyadhus Shalihin. 4 hari di sini, ada kerjaan misalkan. Boleh saja Anda, Masya Allah, ikut jamaah bersama kaum muslimin di sini. Atau di kampung di mana di sana ada sholat berjamaah. It's okay, boleh. Tapi boleh juga, ya. Dan baik antum sholat jama' dan qasar di kamar antum atau di hotel kita, ya. Nah, sampai kapan Ustadz? Di sini juga ada khilaf para ulama. Jumhur ulama mengatakan standarnya yaitu 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari berarti kembali seperti biasa. Walaupun ada pendapat selama Anda tidak niat mukim. Sementara pekerjaan misalkan ya mungkin bisa seminggu, bisa 2 minggu, masih boleh qasar dan jama'. Wallahu alam, mana yang lebih tenang kita ikuti silahkan. Ya, pendapat jumhur yaitu standar 4 hari, berarti setelah 4 hari kita biasa, sebelum 4 hari kita melakukan jama' dan qasar juga boleh kita ikuti. Nah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Nina Martini. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau jama' saat pulang dari safar? Apakah harus dilakukan sebelum sampai rumah atau boleh dilakukan setelah sampai rumah, di jamaknya setelah sampai rumah? Kalau pertanyaannya jama' silahkan saja. Tapi kalau pertanyaannya qasar, nggak boleh sudah sampai rumah. Paham ya? Contoh nih, saya dari Jakarta. Ya, dari Jakarta belum sholat duhur. Sudah keburu asar. Maka sampai rumah saya berhak dan mendapatkan keringanan jama'. Asarnya ditarik ke, duhurnya ditarik ke asar, jama' takhir. Tapi nggak boleh Anda qasar. Ringkas nggak boleh karena udah nyampe. Tapi kalau Anda sholatnya di Serang, atau saya sholatnya di Serang, kota Serang, ya provinsi ibu kota Banten, ya. Saya misalkan sholatnya di Serang, maka saya alhamdulillah masih ada jama' dan qasar. Karena belum sampai ke rumah-rumah penduduk kota Pandeglang. Jadi kalau antum sudah masuk ke rumah-rumah penduduk kota Pandeglang, antum orang Pandeglang, maka nggak boleh lagi antum jama' qasar. Bolehnya jama' saja. Oke. Yang kedua, ini tambahan sedikit. Ya. Bapak misalkan, Masya Allah ya, misalkan ya, saya safar dari mana? Dari Jawa, dari Lampung. Pas dohor di kota Serang. Serang ke sini cuma 30 kilo, 35 kilo. Saya pulang dari Lampung, dari Jawa, datang ke mana? Datang ke kota Serang, saya ketemu duhur. Sementara saya safar. Boleh nggak saya narik asar ke duhur? Jelas boleh, karena saya safar. Boleh nggak saya qasar? Jelas boleh, karena saya masih di Serang dan saya safar. Qasar duhur dan qasar asar, jama' takdim. Oke? Datang ke Pandeglang, masih waktu duhur. Sementara saya sudah sholat asar. Paham tidak? Pak Indra masuk ya? Ya. Datang kan dari Serang, saya sudah jama' dan qasar, sudah beres. Duhur sudah, asar sudah, saya sudah ringkas dua-dua lagi. Saya pulang dari Jawa, dari Lampung, misalkan, dari Sumatera. Nah, datang ke Pandeglang jam 2 siang atau jam 1 siang. Asar belum masuk, gimana? Ya sudah, alhamdulillah, diskon, nggak usah sholat asar lagi. Iya, nggak usah sholat asar lagi. Anda sudah sholat tadi, jadi tinggal tidur aja dah, ketemu maghrib nanti. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaan banyak, tapi mungkin ini yang terakhir ya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini dari Dr. Ilham.
jika sedang safar, bolehkah kita berjamaah dengan imam mukmin? Misalnya zuhur 4 rakaat, bolehkah kita mengqasar asarnya menjadi 2 rakaat? Pertanyaan bagus. Ya, bukan hanya boleh begini. Pertama boleh, Pak. Anda boleh memilih, maaf. Anda boleh memilih, Anda mau ikut jamaah bersama mukim atau tidak. Anda boleh memilih karena tidak ada kewajiban jamaah bagi Anda ketika safar. Nah, hanya saja ketika Anda sholatnya berjamaah bersama yang mukim, Anda wajib sempurnakan. Itu satu. Contoh misalkan Pak, Bu, Anda dapatkan sholat berjamaah ya duhur, ya dapatkan dari awal, ataupun dapatkan sisa 1 rakaat bersama imam yang mukim, baik dari awal maupun sholat tinggal sisa 1 rakaat, maka Anda tetap harus 4 rakaat. Karena Anda bermakmum dengan yang mukim. Paham tidak? Jadi kalau kita dari awal, jelas 4 rakaat dong. Kalau kita cuma dapat 1 rakaat masbuk, pas kita masuk tinggal rakaat ketiga nih, tinggal rakaat keempat imam bersama kita ini. Imam yang mukim ya, kita musafir. Maka tetap kita harus sempurnakan. Oke? Nah kemudian Ustaz, setelah itu gimana? Asarnya bisa nggak dikosor? Boleh. Setelah itu kita qomat lagi sendirian, atau bersama jamaah yang ikut safar bersama kita, lalu kita sholat asarnya 2 rakaat, nggak ada masalah, itu bagus. Nah, tapi niat awalnya bagaimana Pak Ustadz? Karena biasanya niatnya udah di jamak kalau dengan. nggak ada masalah Pak, berubah niat di setiap saat nggak ada masalah, dan niat itu di hati. Oh, oke. Nggak ada. Dan ingat Pak ya, ini memang ini saya ingin garis bawah ini Pak. Banyak orang yang nggak berani jamaah qashar katanya karena nggak hafal niatnya. Nawaitu somogodin macam-macam. Usalli fadl maghrib jam'an wa qasran, pusing. Nah, makanya nggak usah lah. Karena subhanallah, ya saya kasih PR lah sama para bapak-bapak dokter ini yang cerdas-cerdas ini. Tolong carikan hadis satu saja tentang Nabi melafadzkan niat. Nah, itu PR. Nanti pertemuan yang akan datang saya tanya. Satu saja hadis Nabi. Nabi melafadzkan niat dalam sholat, dalam puasa. Nah, ini PR buat semuanya. Kalau ada, berikan ke kami. Kalau tidak ada, berarti ya perlu kita koreksi. Sementara niat itu di sini. Niat itu apa sih? Niat itu qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Menginginkan melakukan sesuatu yang dilanjutkan dengan eksekusinya, melakukannya. Ada 2 istilah Pak. Ada azam. Pak Indra mau haji enggak? Pak Dokter Indra mau haji enggak? Mau Ustadz, kapan? Tahun depan. Nah, itu bukan niat Pak. Azam namanya. Azam itu sesuatu yang kita inginkan, diniatkan, tapi ngelakukannya nanti. Bukan sekarang. Ya, itu namanya azam. Saya berazam. Walaupun ya, dengan bahasa Indonesia kadang-kadang dengan niat. Saya niat tahun depan mau haji, is okay. Tapi bahasa fikihnya namanya azam. Oke. Nah, niat itu apa? Niat itu melakukan qasdu syai', menginginkan melakukan sesuatu lalu langsung dieksekusi, itu niat. Kita Pak Bu, saya ingin tanya nih, tadi Pak Dokter Indah dan para dokter semuanya. Ketika kita sudah qomat atau kita sedang dengar adzan tadi, adzan asar, Allahu Akbar, kira-kira bapak-bapak tergetuk mau sholat apa? Yakin sholat asar. Lalu setelah itu apalagi Anda ke masjid. Lalu dengar qomat, Allahu Akbar, di belakang imam, Anda mengamparkan sejadah Anda. Berdiri di belakang imam, mau ngapain Pak? Mau sholat. Sholat apa Pak? Pasti sholat asar. Tadi nih, sebelum kita ketemuan ini. Ya, berdiri menghadap Allah mau sholat asar. Itulah niat. Gak mungkin Bapak tadi berdiri di belakang imam tadi nih. Ya, mau sholat maghrib. Gak mungkin Pak. Atau mau sholat duhur. Karena di waktunya waktu asar. Hati kita pasti kenceng mau niat sholat asar. Ya, itulah niat. Masya Allah. Tinggal kita ya takbir Allahu Akbar. Itulah niat. Jadi niat itu amalan hati, enggak ada niat amalan lidah, apalagi amalan telinga, amalan tangan. Niat itu an-niyatu mahaluhal qalb. Ya, nah niat itu tempatnya di hati. Oleh karenanya ya subhanallah tadi itu ya PR buat semuanya. Pernah tidak ada Nabi mengajarkan kepada kita lafaz niat di dalam ibadah, melafadzkan. Nah, ini perlu dalil yang harus kita ikuti ya. Namun subhanallah tadi itu banyak hal-hal yang Pak Punten maaf sekali, semoga tidak menyinggung sebagian. Ada orang saya sering ngajak teman-teman jamaah umroh ya. Maksudnya terkadang kita umroh bersama ya teman-teman dari kampung gitu. Bu Pak, mari kita jamaah qashar. Aduh Ustaz, gak bisa niatnya. Padahal niat kan tinggal di hati. Jadi madarat. Jadi gak jamaah dan qashar. Kenapa? Karena mindsetnya niat tuh nawai usolli fardhu maghrib jam'an wa qashran mustaqbil qiblat arba'.
tidak semuanya bisa. Ya, terus yang kedua, subhanallah, betapa banyak orang kalau di kampung-kampung Pak, ya ngulang-ngulang ya niat usolli nggak selesai sampai muter-muter tangannya begini. Karena merasa kurang mantap dan kurang ragu. Padahal dari tadi dia sudah berdiri ingin sholat maghrib. Ya itulah terkadang membuat was-was dalam kita beribadah. Oleh karenanya, ya wallahu alam, ini perkara yang memang ya terjadi perselisihan, namun tentunya niat adalah amalan hati, wallahu alam. Nah, mohon maaf bila ada kurang berkenan. Ya, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Menarik sekali tausiah pada sore ini, banyak sekali kita mendapat tambahan pengetahuan, tapi ini waktunya sudah lewat Ya, Pak Ustadz. ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan ke Pak Ustadz belakangan. Cuman pada kesempatan ini kami meminta Pak Ustadz mungkin bisa menyimpulkan mengenai topik hari ini, dan kalau Pak Ustadz tidak keberatan, mohon memimpin doa untuk sejawat-sejawat yang sedang tidak baik. mendapat. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya para dokter di kajian Pogi Jaya yang insya Allah semoga dijaga Allah SWT. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, pertama, kita semakin cinta dengan agama kita. Alhamdulillah, tidak ada satu ruang kecuali di situ ada penjelasan, ada bimbingan, ada tuntunan dari Rasulullah SAW, termasuk dalam urusan yang kita bahas hari ini, tentang safar. Yang kedua, subhanallah, agar safar kita ya menjadi safar yang tidak sia-sia, maka jadikanlah safar kita safar taat kepada Allah. Walaupun terkadang safarnya safar mubah, maka hendaknya menjadi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, isi ketaatan kepada Allah. Namun tentunya jangan sampai kita safar maksiat ya dalam rangka melakukan yaitu kemaksiatan kepada Allah. Agar safar itu menjadi bernilai ibadah, maka ada dua hal yang penting kita camkan. Yang pertama, jadikan perjalanan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan Allah, mencari wajahnya, mencari keridhaannya, mencari kepahalanya, mencari ya sesuatu yang ada di sisi Allah. Yang kedua, mengikuti adab-adab. Adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Pak Indra dan rekan-rekan, ada sebuah buku bagus sekali. Ini aslinya berbahasa Arab, yaitu Al-Adabus Syar'iyyah, ya, Mausu'ah Al-Adab Syar'iyyah, Ensiklopedia Adab Islam. Ensiklopedia Adab Islam. Ini semua hiruk-pikuk kehidupan kita ada dengan izin Allah dalam ensiklopedia ini. Ensiklopedia adab-adab Islam, adab safar, ya, adab makan, adab minum, adab kamar mandi, adab puasa, adab macam-macam di sini. Ensiklopedia adab Islam ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada. Syekh ya Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada. Ini sangat bagus ya untuk jadikan rujukan kita dalam mengetahui adab keseharian kita ya. Naam, itu barangkali akhirnya kita hanya bisa berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang manfaat. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT mengangkat derajat kita. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dan kita istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga dari keburukan jiwa kita, keburukan yaitu takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita buruk, dan menjaga kita dari segala mara bahaya, khususnya dari wabah yang sedang sekarang merebah subhanallah menimpa kita dan kaum muslimin. Maka semoga Allahumma rfa'na al-bala wal balwa wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Semoga Allah segera mengangkatnya dari kita, dari tengah-tengah kaum muslimin. Dan semoga yang sakit di antara kita segera diangkat yaitu penyakitnya, kembali disegarkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang wafat di antara kita, Allahumma arhamhu wa'fu anhu waghfir lahu wa wasi' madkhalah. Allah merahmatinya, menerima amal solehnya, mengampuni dosa-dosanya. Dan subhanallah, semoga kita yang sedang sehat dan masih sehat juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa matal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan kebaikan di akhirat, dan kita dijauhkan dari adab api neraka. Dan akhirnya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Pak.